Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabatku semuanya. Dimanapun kalian berada, kali ini saya akan babarkan kembali keilmuan yang unik dan langka, yaitu asma mendatangkan rezeki dana ghaib, Sultanul Jin, oleh Kang Astalani. Dalam suatu konsep pengalaman amaliyah, pertimbangan demi pertimbangan biasanya akan menjadi tolak ukur dalam peranan hati serta keyakinan seseorang sebelum mereka melaksanakan. Seperti contoh, dari manakah asal-usul suatu amalan hingga turun-temurun ke kita, dan siapa pula yang menjadi tolak ukur akan kebenaran serta karomahnya. Semua itu menjadi tanda tanya dan ganjalan banyak orang yang menginginkan bukti nyata. Sebagai pengungkapan asma ini, saya akan bedarkan tentang asal-usul amaliyah tersebut, karena sesungguhnya keagungan serta kedahsyatannya sudah pernah dibuktikan secara langsung oleh sahabatku sendiri bernama Ahmad bin Abdul Karim, asal dari desa Karangsembung, Sindang. Bermula dari seorang Habib Mesir, amaliyah ini tercetus. Beliau ulama besar serta terkenal akan karomah, juga kewaliannya. Beliau bernama Habib Abdullah. Dari perjalanan syiarnya, beliau sampai juga di Indonesia dan akhirnya menetap di daerah Bogor, Jawa Barat. Murid beliau sangat banyak dan rata-rata mumpuni serta digjaya. Di antara murid beliau yang sangat masyhur akan karomah serta derajat kewaliannya. 1. Kiai Tolha asal Kalisapu Cirebon. 2. Kiai Karim asal Benda Kerep Cirebon. 3. Kiai Suyuti asal Cibogo Cirebon. 4. Kiai Toha asal Arjawi Nangun Cirebon. Dan murid Kiai Tolha Kalisapu, terlahirlah nama-nama ulama besar penuh karomah, di antaranya 1. Abah Anom Suryalaya asal Tasik. 2. Abah Aum asal Garut. 3. Abah Mangli asal Magelang. 4. Abah Johar asal Demak. Yang semua ulama di atas, mereka begitu mudahnya mendatangkan dana ghaib, hanya menunjuk sebuah jari ke atas, atau hanya dengan menghentakkan kaki ke bumi. Dari beberapa murid Abah Johar Demak, terlahir pula nama-nama ulama khosois yang sangat mumpuni dalam mendatangkan dana ghaib. Di antaranya, 1. Abah Samri asal Pandeglang, Banten. 2. Abah Soleh asal Penggung, Cirebon. 3. Abah Raja Islam asal Lasem, Rembang. Dan dari Abah Samrilah saya bersama Ahmad mendapatkan amaliyah pada tahun 1995 silam. Sebagai bukti nyata, kita akan ceritakan seputar amaliyah ini yang dialami Ahmad sendiri atas keterpurukan ekonominya pada tahun 1998 lampau. Akibat krisis moneter yang berkepanjangan, keluarga Ahmad mengalami keprihatinan hidup yang amat sangat. Rasa lapar dan ingin jajan terlihat jelas pada semua anaknya yang masih kecil. Hingga pada suatu hari, Ahmad temanku bertekad baja untuk menjalankan amalan dari Abah Samri dan beliau melaksanakannya dengan sabar serta penuh percaya diri yang tinggi. Pada suatu hari, dalam pengamalannya, seorang tamu asal Jakarta datang ke rumah Ahmad. Si tamu mengaku disuruh ponakan Ahmad sendiri yang ada di Jakarta untuk menitipkan uang sebesar 10 juta padanya. Dan Ahmad menerimanya dengan penuh rasa gembira. Si tamu juga menitipkan koper besar berisi uang senilai 4 miliar yang diperlihatkan langsung di hadapan Ahmad. Beliau berkata, "Saya ingin titip dulu koperku ini di sini, karena saya harus menemui temanku yang ada di daerah Brebes. Insya Allah, besok pagi saya kembali lagi untuk mengambilnya," tambah si tamu. Si Ahmad gemetaran.
dan ada rasa takut di hatinya. Beliau dengan halus menolak untuk menerima kepercayaan si tamu dalam penitipan uang dalam jumlah besar di rumahnya. Menurut si Ahmad, beliau takut tak bisa menjaga uang tersebut. Namun, rupanya si tamu bersikeras untuk tetap menitipkan uang di rumahnya. Dan si Ahmad juga dengan segala cara menolak. Akhirnya si tamu pun menyerah. Dengan rasa kecewa, si tamu pamit pulang dengan sambil membawa koper kembali. 1 minggu setelah kedatangan tamu dari Jakarta, si Ahmad menyuruh istrinya menelpon balik ke Jakarta. Intinya, ingin menanyakan tentang uang 10 juta kemarin. Namun, setelah berbicara lewat telepon, jawaban ponakannya sangat membingungkannya. Pasalnya, sang ponakan tidak pernah menitipkan uang pada siapapun, apalagi sebesar itu. Dari situlah si Ahmad baru menyadarinya bahwa tamu kemarin bukan dari bangsa manusia, melainkan bangsa jin yang mungkin diutus langsung memberikan rezeki atas pengamalan Asma yang sedang dijalankan. Sambil berkelekar padaku, si Ahmad mulai meneruskan ceritanya, sambil sedikit menggerutu. Katanya, kalau saja aku tahu itu utusan bangsa jin, pasti aku akan terima uang yang ada di dalam koper itu. Dengan nada penyesalan, namun sesekali diselingi tawa penuh canda. Untuk lebih konkretnya, saya akan tuliskan amalan tersebut sebagai berikut. Sebelum melaksanakan ritual, 1. Sholatlah terlebih dahulu, sholat sunnah 2 rakaat apa saja. 2. Rakaat 1 dan 2, bacaannya sama, yaitu Al-Fatihah 7 kali, lalu surah Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, dan ayat kursi 7 kali. Di setiap ruku dan sujud, bacaan sholatnya diganti dengan tasbih lengkap, yaitu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim 4 kali. Waktu ulu salam, bacaannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'alukal jannata wal afwa innal hisab saat menengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'alukal jannata wa najatan minan nar saat menengok ke kiri. Amalan yang harus dibaca saat ritual. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa athba'ihi syai'u lillahi lahum al-fatihah 2 kali. Thumma ila ruhi Syah Ja'far al-Khalidi al-fatihah 2 kali. Yang harus dibaca adalah Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad 150.000 kali. Keterangan, seorang pengamal diharuskan puasa dengan pantangan tidak boleh makan yang bersifat asin maupun manis buatan. Puasa bila ruhin. Dalam menjalankan ritual harus membakar buhur ambar. Si pengamal boleh mengangsur amalan di atas berapapun hitungannya. Asalkan sebelum mencapai target 150.000 kali, si pengamal tidak boleh membatalkan puasanya. Saat ingin menghentikan amalan di atas, seperti capek, ingin istirahat, dan sebagainya, tutuplah dengan doa sebagai berikut. Allahumma jma' baini wa baina jam'il mali birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jma' baini wa baina jam'i ala tidarili birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin 3 kali.